Bagaimana jika seorang pelukis abad ke-15 menyimpan rahasia yang bisa membuatmu jadi jenius hari ini? Leonardo lahir tahun 1452 di sebuah desa kecil bernama Vinci, Italia. Dia bukan anak bangsawan. Dia lahir sebagai anak luar nikah dari seorang notaris dan seorang perempuan desa. Zaman itu, status seperti itu dianggap aib. Tapi di balik semua cibiran, Leonardo kecil punya sesuatu yang langka. Rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Ia tidak pernah bisa masuk sekolah formal seperti anak bangsawan. Tapi apa yang ia lakukan? Ia belajar dari alam. Ia memperhatikan sungai mengalir, memeriksa sayap burung, dan mengamati bayangan matahari di dinding. Setiap hal ia tulis di buku catatan kecil yang ia buat sendiri dari sisa kertas ayahnya. Dia belum tahu buku-buku catatan itu suatu hari akan menjadi harta karun umat manusia. Leonardo muda pindah ke Firenze. Ia menjadi murid seorang pelukis dan pematung terkenal, Andrea del Verrocchio. Di sana, ia melakukan sesuatu yang aneh. Ia tidak hanya belajar melukis, ia belajar membuat jam, mempelajari anatomi tubuh, hingga merakit mesin mainan dari roda gigi kayu. Teman-temannya menganggapnya aneh. Kenapa kau tidak fokus pada lukisan saja? Leonardo hanya tersenyum. Ia percaya semua ilmu saling terhubung. Suatu malam, ia memotong bangkai katak untuk mempelajari ototnya. Esoknya, ia mengamati cara air memutar roda. Dari semua itu, lahir ide-ide yang jauh melampaui zamannya. Pernahkah kamu membayangkan seseorang di abad ke-15 mencoba membuat helikopter? Leonardo melakukannya. Di buku catatannya, ada sketsa mesin yang mirip parasut, helikopter, bahkan robot. Padahal, pada masa itu, orang-orang bahkan belum memikirkan konsep tersebut. Banyak orang menertawakannya, tapi Leonardo punya prinsip. Batasan hanya ada di kepala orang yang berhenti bertanya. Bayangkan, jika ia menyerah hanya karena ditertawakan. Tahun demi tahun, Leonardo bekerja pada sebuah lukisan, seorang perempuan dengan senyum yang tidak pernah bisa dipecahkan maknanya. Mona Lisa. Senyum itu lahir dari ribuan jam penelitian tentang cahaya, tentang bayangan, tentang emosi manusia. Sampai hari ini, 500 tahun setelah kematiannya, kita masih memandang senyum itu dengan rasa penasaran. Bukankah itu bukti bahwa karya yang lahir dari obsesi dan rasa ingin tahu bisa melampaui waktu? Leonardo meninggal tahun 1519. Dunia menganggapnya hanya pelukis jenius. Tapi bertahun-tahun kemudian, ketika orang membuka buku catatannya, mereka menemukan ide-ide luar biasa. Rancangan jembatan, konsep helikopter, bahkan anatomi manusia yang sangat detail. Orang-orang tertegun. Bagaimana mungkin seorang manusia berpikir sejauh ini pada masa itu? Jawabannya sederhana. Ia tidak pernah berhenti bertanya. Mungkin kamu sedang menonton ini di kamar, di pabrik, atau di tengah kesibukan yang melelahkan. Kamu mungkin berpikir, aku bukan siapa-siapa, aku bukan jenius. Tapi dengarkan ini, Leonardo juga lahir dari tempat yang sederhana. Ia bukan bangsawan, bukan orang kaya, bahkan tidak punya akses pendidikan formal. Yang ia punya hanyalah rasa ingin tahu dan keberanian untuk mencatat setiap ide, sekecil apapun. Dan dari kebiasaan sederhana itulah, ia meninggalkan warisan yang mengubah dunia. Bayangkan kalau kamu mulai hari ini mengambil buku catatan kecil dan mulai menulis setiap ide yang muncul. Bayangkan 10 tahun dari sekarang, ide-ide itu menjadi sesuatu yang menginspirasi jutaan orang. Itulah rahasia Leonardo. Ia tidak menunggu sempurna. Ia mulai dari kecil, dari rasa penasaran, dari langkah pertama. Tahukah kamu, masih ada ratusan halaman catatan Leonardo yang hilang sampai hari ini. Para sejarawan percaya, di dalamnya mungkin ada rancangan yang lebih gila dari yang sudah kita temukan. Bayangkan, jika suatu hari catatan itu ditemukan,
Apakah di dalamnya ada ide tentang teknologi masa depan? Atau rahasia besar yang belum pernah dibuka? Misteri itu membuat nama Leonardo terus hidup. Membuat kita terus bertanya, apa lagi yang belum kita ketahui? Jadi, jika seorang anak luar nikah dari desa kecil bisa mengubah dunia dengan sebuah buku catatan, bayangkan apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Mulailah menulis ide-ide kecilmu. Teruslah bertanya, karena dunia ini sedang menunggu karya besarmu. Subscribe, nyalakan lonceng, dan ikuti channel ini untuk lebih banyak kisah inspirasi yang bisa mengubah hidupmu.